Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Pada upasaka upasika, Bapak Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, sungguh suatu berkah bagi Bapak Ibu, saudara-saudari bisa hadir di sini, karena dengan kehadiran di sini Ibu Bapak bisa menambah pengetahuan Dhamma. Mudah-mudahan ada yang bisa paham, bisa mengerti, sehingga bisa tercapai tingkat-tingkat kesucian. Kenapa tadi saya sarankan untuk dibaca artinya? Ini penting sekali untuk kita paham setiap saat, supaya kita sadar apa yang kita ucapkan, kita perbuat supaya sesuai dengan Dhamma. Karena pernah ada pengalaman saya berceramah di kebaktian orang dewasa, orang tua, pinter baca paritanya, bagus sekali Ibu Bapak. Waktu section tanya jawab, saya tanya, ya, yang di depan saya tanya seorang ibu, di rumah masih suka ngerebus kerang nggak? Kerang, tahu ya, kerang ya, siapa yang suka makan siput? Nah, kan kerang kan enak. Masih Bante, jawab dia begitu. Hah? Masih? Tadi Ibu minta 5 sila, apa arti itu yang pertama? Panatipata, Weramani, Sika Padang, sama Diami. Coba buku Parita dibuka. Karena nggak diartiin Ibu Bapak. Begitu dibaca, aku bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Wah, kaget dia. Nah, inilah Ibu Bapak, kenapa saya sejak itu saya sarankan agar artinya dibaca. Karena Pak, untuk selalu sadar, ngomong jangan seenaknya, ngegosip segala macam, ya. Itu juga ngomongan yang tidak baik, ya. Kemudian apa saja dah ngomongnya yang tidak teratur, nah ini juga harus dirubah. Oleh karena itu, kepada keluarga Ibu di rumah kalau kebaktian, alangkah baiknya diartikan baca paritanya. Syukur anak-anak Ibu Bapak bisa tahu semua dari nama Karagata, kemudian Wadana, Disarana, Pancasila, minimal itu saja hafal artinya, sehingga walaupun anak Ibu Bapak masih SD, kalau ditanya oleh teman sekolah yang beragama lain, lu agamanya apa? Buddha, bagaimana berdoanya? Langsung aja, Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Apa tuh artinya? Sang Bhagawa yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Langsung dia tahu, oh bagus. Nah, jadi merupakan hal yang baik bagi anak Ibu Bapak, bangga karena beragama, tahu juga praktek dan tahu juga artinya. Ini masukan untuk Ibu Bapak, saran dari saya supaya dibiasakan. Apalagi Pancasila sangat penting, ya, supaya tidak terkena narkoba. Aku bertekad melatih diri menghindari minum-minuman yang memabukkan, ya. Nah, ini jadi dari kecil sudah dididik sehingga sudah terbiasa untuk praktek yang benar. Ngomongnya juga enggak bohong. Dicoba ya Ibu Bapak. Nah, sejak itulah Ibu Bapak yang tadi saya umpamakan tadi itu ya, dia padahal udah belasan tahun kebaktiannya, tapi nggak tahu artinya. Sama seperti saya juga kalau diundang makan siang oleh umat, begitu suruh dibaca artinya, buka buku Parita. Padahal udah belasan tahun,
Nah, bayangkan, nggak tahu artinya tuh dari Namo Tassa di Sarana Pancasila harus buru-buru dibuka. Arahan juga dibuka dulu. Nggak yakin, nggak pede, karena nggak pernah dibaca. Nah, inilah saran saya untuk ibu, bapak bersama keluarga ya. Cobalah dimulai dari diri kita sekeluarga, diartikan. Nggak usah terburu-buru, mau ngebut kemana, kelamaan banteng gitu ya, nggak usah. Yang penting kita ngerti, walaupun sedikit kita baca parita sudah bahagia. Nah, ini pembukaan aja dari saya. Mudah-mudahan ada perubahan ya, perubahan mental. Sedang digalak-galakan perubahan mental dari yang kurang baik menjadi yang baik. Ibu bapak, saudara-saudari, pada pagi hari ini pertama kali saya ceramah di Wihara Dhammacakka. Ya, umatnya banyak sekali. Dan apa yang sudah saya persiapkan, yaitu judulnya tentang berdoa dan tidak berdoa setelah berbuat baik. Ya, seperti apa yang ada di selebaran ya, itu. Nanti ada juga section tanya jawab ya, mungkin 2 pertanyaan atau 3 pertanyaan, supaya ibu ya bapak, apa yang menjadi unek-uneknya, apa yang menjadi kegelisahannya bisa terjawab. Ibu bapak, sekarang ini sampai saat ini pun masih ada pro dan kontra, baik umat biasa maupun Romo Ramani maupun Samanera maupun para bate. Ada yang boleh berdoa kalau setelah berdana, ada yang nggak boleh. Udah berdana aja, nggak boleh pamrih. Ya kan masih begitu kan ya. Nah, inilah kita lihat bagaimana sih sesungguhnya umat Buddha di zaman Sang Buddha. Begitu juga para bante yang mencapai yang dikatakan murid-murid utama. Contohnya Bante Sariputta sebagai orang yang bijaksana, paling bijaksana ya, Bante dan lain-lainnya yang paling bijaksana Bante Sariputta, maupun Bante Moggallana yang paling sakti. Semuanya ini pada dia lihat pada waktu zaman Buddha yang lampau, mengumumkan murid-murid utamanya yang paling bijaksana. Nah, lalu dia pengen satu saat di Buddha yang akan datang, saya juga pengen jadi biku sebagai murid yang paling bijaksana. Sejak itu dia berbuat baik. Setelah melihat contoh, setelah berbuat baik, di hari ke-7 biasanya ngundang makan biku sangga. Kalau ibu bapak baca Tripitaka, biasanya untuk mencapai cita-cita yang lampau-lampau itu 7 hari ngundang Sang Buddha dengan biku sangga, dan di hari yang ke-7 barulah diucapkan apa tujuan dia mengundang biku sangga 7 hari. Nah, diucapkan, saya ingin menjadi biku yang paling bijaksana di zaman Buddha yang akan datang. Lalu oleh Sang Buddha dengan kekuatan ya, kebijaksanaan yang super hebat, dilihat sebentar saja apakah tercapai cita-citanya dia. Ternyata tercapai ibu bapak. Sebentar saja, cepat sekali scan-nya, walaupun waktunya masih panjang sekali yang akan datang. Dan satu lagi yang paling sakti diumumkan waktu itu berbarengan. Dia sudah punya teman dari dahulu, sahabat yang akrab sekali. Lalu dia bilang juga, gua sudah berdana, sudah diramalkan bakal mencapai biku yang paling bijaksana di zaman Buddha yang akan datang. Di zaman Buddha Gautama sebagai biku yang bernama Sariputta. Lu cepetan berdana, dan cita-citanya supaya jadi sepasang sebagai murid yang paling sakti. Temannya dibilang begitu, ibu bapak melakukan. Dia ngundang juga 7 hari biku sangga dengan Sang Buddha. Di hari yang ke-7, apa yang dicita-citakan supaya menjadi biku yang paling sakti di zaman Buddha yang akan datang. Kemudian Sang Buddha meramalkan apakah tercapai nggak nih cita-citanya. Ternyata terkabul, bahwa nanti Anda akan menjadi biku yang bernama Maha Moggallana sebagai yang paling sakti di zaman Sang Buddha Gautama. Walaupun sepasang tercapai, walaupun masih lama tercapai.
Ini satu contoh saja bahwa kalau kita punya cita-cita berbuat baik dulu, baru berdoa, diucapkan. Jangan seperti kebiasaan yang lampau, sembahyang melulu, minta-minta melulu, nggak pernah berbuat baik. Kapan terkabulnya cita-citanya itu? Tapi berdana dulu, berbuat baik dulu, barulah bercita-cita terkabul. Nah, mengenai apa yang tadi saya katakan judulnya, berdoa atau tidak berdoa setelah berbuat baik, ada satu contoh ibu bapak di zaman Sang Buddha, yaitu seorang ibu yang bernama Pati Pujika, ya. Sekarang yang punya HP ada internetnya, boleh diaktifkan dulu, diketik di mbak Google-nya kisah Pati Pujika, sama ada di Google, ya. Karena loadingnya kan lama ibu bapak, ya. Silakan, siapa nanti waktu tanya jawab yang sudah dapat bisa dibaca dulu di Google, ya. Ketik kisah Pati Pujika untuk mengecek, bisa di Google, ya. Jadi ibu Pati Pujika ini pada saat usia 16 tahun dia sudah menikah. Zaman sekarang menikahnya berapa tahun? 20 lebih, ya. Zaman sama Sang Buddha berapa? Waktu Pangeran Siddhartha menikah usia berapa? 16. Dan ibu bapak kalau mau tahu, ya, usia baik laki-laki maupun yang perempuan yang paling cantik itu 16 tahun. Bukan sweet 17, bukan. Ini ada di Tipitaka, saya sudah baca. Jadi sweet 16. Pangeran Siddhartha 16 tahun waktu menikah. Putri Yasodhara 16 tahun juga menikah. Sekarang pun ibu bapak kalau lihat anak-anak yang usia 16 tahun, kira-kira SMP kelas 2 atau kelas 3, ya, wajahnya cantik-cantik, cakep-cakep, ya, lelaki juga. Karena memang usia segitulah yang paling cantik. Apakah mukanya bulat, mukanya lonjong, ya, cantik usia 16 tahun. Nah, pada waktu dia menikah, dia juga sudah mempunyai, pada waktu remaja itu sudah mempunyai kesaktian bahwa dia sebelum menjadi manusia itu sebagai seorang dewi di surga Tawatingsa. Suaminya adalah Dewa Malabari. Nah, karena dia punya kesaktian bisa mengingat kehidupan sebelumnya sebagai dewi dan sekarang dia sebagai manusia, dia pengen kembali bertemu dengan suaminya sebelumnya, yaitu Dewa Malabari di surga Tawatingsa. Karena dia punya cita-cita, dia berusaha berbuat baik agar cita-citanya terkabul. Kapan saja dia berbuat baik, apakah berdana pindah patah kepada para banteng, apakah nyapu halaman wihara, atau ngisi tempat cuci kaki di wihara dan sebagainya, perbuatan baik itu pada saat Bante menganumodana, ya kan, Bante setelah menerima berkah, menerima dana kan anumodana, ya. Doanya bagaimana ibu bapak? Pasti ibu bapak pernah dengar, ya, yaitu yata wariwaha pura pari purenti sagarang ewa mewa ito dinang petanang upakapati icitang patitang tumhang kipa mewa samit jatuh sabe purentu sangkapa cando panaraso yata mani joti raso yata. Benar, ya? Pernah dengar itu kan? Apa artinya? Nggak ada. Nggak pernah diartikan. Bahkan di buku Parita Suci juga coba lihat, ada nggak artinya? Nggak ada. Padahal diucapkan tiap saat sama Bante maupun sama Nera, ya kan? Nah, jadi sebetulnya apa sih doa itu artinya? Nah, mudah-mudahan bisa disadari, dimengerti, yaitu kira-kira, ya, seperti sungai yang dipenuhi air mengalir memenuhi lautan. Begitu pula dari sini diberikan aneka keberuntungan untuk mereka yang sudah meninggal. Apapun yang Anda inginkan, semoga segera jadi kenyataan.
Semoga semua keinginan Anda terpenuhi bagaikan bulan di saat purnama atau seperti permata yang penuh cahaya. Itu kurang lebih artinya. Bagus nggak? Masa ibu bapak nggak boleh berdoa? Padahal apa saja cita-citanya didoain cepet-cepet kesampaian. Ya kan? Icitang patitang tumhang kipa mewah samit jatuh. Nah itu hari itu, apapun yang Anda inginkan semoga segera jadi kenyataan. Mau 2 macam, mau 3 macam cita-cita ibu bapak didoain terus sama Bante segera kenyataan. Nah inilah artinya di sini ada, ya. Di mana itu adanya? Kebetulan saya sering baca-baca. Saya tulis sumbernya, ya. Nanti ibu bapak bisa ingat artinya dari doa-doa itu, ya. Doa anumodana. Jadi kembali kepada judul, yaitu apakah boleh kita berdoa setelah berbuat baik? Padahal sama Bante didoakan. Apa saja cita-cita ibu bapak segera jadi kenyataan. Tuh begitu. Apakah masih ibu bapak nggak berdoa? Boleh. Ya, boleh berdoa karena didoakan supaya apa saja cita-cita ibu bapak segera jadi kenyataan. Kita mewah sambit jatuh. Nah, begitu. Oleh karena itu, Ibu Patika Pujika, ya, Pati Pujika ini setiap dia berbuat baik berdoa semoga dengan berkah perbuatan baik berdana, perbuatan baik praktek sila, perbuatan baik meditasi, ya, semuanya ini semoga saya bisa bertemu kembali dengan suami saya yang dahulu di surga Tawadiksa. Cuma satu cita-citanya Ibu Pati Pujika. Terus dia berbuat baik, apakah kepada para Bante, apakah membersihkan wihara, apakah membantu kepada umat awam, selalu doanya demikian. Nah, pada saat dia sudah berusia 50 tahun, jatuh sakit, tiba-tiba dia meninggal hari itu juga. Nah, kemudian karena dia sudah cukup karma baiknya dan juga udah diarahkan, dia berdoa terus pengen ketemu suaminya, ternyata terkabul. Dia lahir lagi di surga Tawatingsa bersama suaminya Dewa Malabari. Jadi waktu itu dia sudah meninggal dari Ibu Pati Pujika, lahir di surga. Suaminya bersama dengan istri-istri yang lain yang 499 masih main-main di taman bunga. Jadi dia itu seharian, ya seharian gak kelihatan. Lalu suami ditanya, kemana aja kamu dari pagi gak kelihatan? Dari sini ibu bapak bisa tahu perbandingan waktu di surga Tawatingsa dari pagi sampai sore di alam manusia gocap tahun. Dari sini ceritanya. Jadi kalau sehari semalam di alam surga Tawatingsa, di alam manusia berapa? 100 tahun. Nah itu. Jadi senang sekali dia terkabul. Lalu para Bante yang biasa melihat Ibu Pati Pujika membantu di wihara, beres-beres tempat duduk. Di zaman Buddha satu wihara 500 Bante, ibu bapak. Satu wihara, banyak nggak 500 Bante? Banyak, perlu bantu atur tempat duduk, makannya juga berbaris gitu ya. Jadi pada saat dia sudah meninggal sore hari nggak kelihatan, berhari-hari dilihat nggak pernah kelihatan. Ditanyain ke Sang Buddha, Sang Buddha kemana? Ibu Pati Pujika udah berapa hari ini nggak kelihatan. Nah, kemudian diberitahu oleh yang tahu ya, sudah meninggal waktu kemarin hari gitu ya. Langsung tanya, apakah dia benar sudah bertemu dengan suaminya lagi yang dahulu? Karena saya lihat suaminya kan masih hidup Sang Buddha sekarang katanya. Terus Sang Buddha bilang, benar, Ibu Pati Pujika sekarang sudah meninggal dan sudah terlahir kembali di surga Tawatingsa, bertemu kembali dengan suaminya Dewa Malabari. Nah ini satu contoh Bapak Ibu sekalian, Sang Buddha juga membenarkan bahwa apa yang dicita-citakan semasa hidup oleh Ibu Pati Pujika pengen ketemu dengan suaminya,
terkabul. Maka dari itu saya ambil satu contoh, walaupun pengen lahir di sorga bisa, yang penting karmanya cukup, ya, karmanya cukup. Kalau belum cukup, jangan suka mengeluh, jangan suka kecewa, jangan nyalain agama Buddha. Katanya berdana bisa kaya. Saya seumur hidup begitu kenal agama Buddha sering berdana, begini-begini aja ekonomi saya banteng. Teman saya begitu pindah ke sebelah langsung bisa maju bisnisnya. Jangan, berarti kita karmanya belum cukup. Jadi sekali lagi, kalau karmanya belum pas, jangan mengeluh, jangan nyalahin ajaran Dhamma, ya. Terus saja berbuat baik, pasti berbuat baik buahnya baik, berbuat jahat buahnya menderita. Itu cerita yang pertama. Sekarang cerita yang kedua adalah tentang orang yang berbuat baik tapi nggak berdana, yaitu ibu bapak, ya. Pelimpahan jasa atau patidana ini diawali oleh Raja Bimbisara. Karena apa? Sanak saudara Raja Bimbisara yang sudah meninggal dari zaman dahulu itu, dia lahir sebagai setan, sebagai peta yang kelaparan. Sangat dia mengharapkan pelimpahan jasa, doa-doa dari sanak keluarga yang sudah meninggal, khususnya dari Raja Bimbisara, untuk menolong agar teman-teman atau leluhur yang jadi setan ini bisa dapat makanan, bisa dapat minuman, dan bahkan bisa tertolong lahir di surga. Oleh karena itu, sejak dari Buddha Kassapa sampai Buddha Gotama, dia nggak dapat makanan. Ini satu bukti kalau nggak pernah disembayangin ibu bapak, lalu saudara kita yang jadi setan nggak dapat makanan, sehingga jadi kelaparan terus. Ya, kelaparan terus. Begitu juga leluhurnya, teman-temannya dari Raja Bimbisara ini sangat mengharapkan doa pelimpahan jasa. Jadi begitu Sang Buddha mencapai berhasil mencapai kebuddhaan dan selesai satu wasa, Sang Buddha langsung untuk memenuhi janjinya menemui Raja Bimbisara untuk membabarkan Dhamma. Kemudian setelah sampai di kota Rajagaha, Raja Bimbisara menemui Sang Buddha, dan setelah diceramakan, Raja Bimbisara mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Lalu diundang Sang Buddha dengan Bhikkhu Sangga untuk makan di istana. Lalu Sang Buddha menerima, dan besoknya bersama Bhikkhu Sangga, Sang Buddha datang ke istana dan dipersembahkan makanan-makanan yang banyak, yang enak-enak. Setelah selesai makan, Sang Buddha anumodana, tapi pada waktu itu Raja hanya ngeliatin bantai yang banyak. Di mana nih Sang Buddha? Sang Buddha di mana? Cuman begitu saja ditulisnya. Bukannya berdoa, udah dapat berkah yang banyak, ya. Berdana ke Sang Buddha Bhikkhu Sangga, tapi ini diam aja, hanya ngeliat, ya. Akibatnya apa ibu bapak? Padahal setan-setannya itu sangat mengharapkan doa pelimpahan jasa. Sang Buddha anumodana sampai selesai, dan Raja Bimbisara enggak berdoa, enggak bagi berkah. Selesai didoakan, pulang ke wihara. Raja Bimbisara pada malam hari, pada saat dia tidur, leluhurnya yang jadi setan itu protes karena dia nggak dibagi berkah, padahal bisa hari itu dia dapat makanan surgawi. Dia masuk ke kamar Raja Bimbisara, menciptakan, ya, bentuk-bentuk yang aneh. Ada kepala aja di dalam kamarnya, nggak ada badannya, ya. Kemudian juga suaranya serem-serem, menakutkan. Jadi semalaman itu Raja Bimbisara nggak bisa tidur. Begitu mulai subuh, cepat-cepat Raja Bimbisara ke wihara memberitahu Sang Buddha, kenapa lagi malam saya diganggu sama suara yang serem, menakutkan, dan ngelihat bentuk yang aneh. Oh, apakah itu akan dapat bahaya saya? Sang Buddha bilang, enggak ada bahaya buat Baginda Raja. Itu adalah para leluhur Baginda di masa lampau yang sangat mengharapkan pelimpahan jasa waktu kemarin setelah Baginda Raja berdana ke Bhikkhu Sangga. Tetapi Baginda Raja nggak berdoa, nggak bagi berkah. Maka dia protes. Untung Bapak Ibu nggak pernah diprotes sama leluhurnya, ya.
Coba kau diprotes bagaimana, nggak bisa tidur dan ketakutan, keingetan. Ada satu cerita, ini cerita orang yang meninggal ya. Jadi sembayangan di depan altar ya, benar itu bisa diterima. Kenapa? Saya waktu itu di Tangerang ceramah pas tendeng ya. Jadi keluarga itu pedagang. Nah, dia saking sibuk dagang sampai lupa hari cendeng gak sembayang. Malam harinya diimpiin sama keluarganya ini. Lu teman-teman gue udah pada makan, kenapa gue belum disembayangin? Ditagih. Memang dia tuh belum sembayang. Itu satu kenyataan, memang dia belum sembayang. Yang kedua, belum jatuh hari cendeng, ya keluarganya itu udah ngasih mimpi. Nanti kalau hari cendeng sediain makanannya biar banyakan. Gue mau ngajak temen makan di rumah. Baik sekali keluarganya. Kan dia kalau punya temennya yang gak makan karena kelaparan kan ada, gak pernah disembayangin. Nah itu satu kenyataan juga, akhirnya ya dia bikin makanan biar banyak. Jadi sungguh-sungguh makanan di depan altar untuk yang meninggal bisa dimakan. Doa yang kita kirim atas berbuat baik bisa diterima. Lalu kemudian setelah dijawab oleh Sang Buddha demikian bahwa itu ada leluhurnya yang kemarin harusnya dapat berkah dari berdana ke Bhikkhu Sangga, karena raja tidak berdoa, tidak bagi berkah, maka dia protes. Lalu apakah kalau saya ngundang Sang Buddha Bhikkhu Sangga, ngundang makan hari ini, apakah masih bisa saya bagi berkah kepada keluarga saya? Masih bisa, kata Sang Buddha. Hari itu diundang lagi bersama Bhikkhu Sangga, Sang Buddha makan di istana, lalu buru-buru raja pulang ya karena Sang Buddha sudah setuju menerima undangan makan. Begitu pulang ke istana diberitahu kepada tukang masaknya supaya segera masak biar banyak yang enak-enak. Saya udah mengundang Bhikkhu Sangga bersama Sang Buddha. Setelah siap makanan, Sang Buddha dengan Bhikkhu Sangga diundang ke istana. Nah kemudian Sang Buddha untuk meyakinkan bahwa doa apa yang kita kirim itu diterima oleh leluhur, maka Sang Buddha dengan kekuatan kesaktiannya, leluhurnya Raja Bimbisara itu yang jumlahnya 80.000 setan. Banyak gak ibu bapak? Lelaki semua. Ditulis demikian, laki semua 80. Kelihatan ada yang di tanah, di genteng, di pohon, di mana aja. Setan kan bisa terbang ibu bapak. Dikasih lihat semua banyak. Badannya hitam-hitam. Pada saat begitu Bante Sang Buddha udah datang, pertama kali kasih apa? Air. Di sini nggak ada air ya. Begitu kasih air minum, lalu Raja Bimbisara berdoa, semoga berkah dana air minum ini diterima oleh sanak saudara saya mendapat air surgawi. Setelah berdoa demikian, ibu bapak, langsung di langit itu kelihatan danau surgawi. Jadi leluhurnya yang kehausan ya, langsung minum, mandi di danau surgawi itu kelihatan. Setelah ngomong itu dia kirim. Lalu berdana makanan, lauk pauk, buah-buahan. Setelah semua diserahkan ke Bhikkhu Sangga, berdoa. Setelah selesai berdoa, semoga dengan berkah dana makanan lauk pauk ini, sanak saudara saya mendapat makanan surgawi. Selesai ngomong, kelihatan di langit itu pada dapat makanan surgawi. Tadinya badannya hitam, sekarang warna kulitnya menjadi kuning emas karena cukup makan, cukup minum. Bahagia sekali Raja Bimbisara, apa yang dia kirim, dia doakan itu kesampaian. Maka dari itu, ibu bapak kalau berbuat baik, silakan berdoa bagi berkah kepada leluhur kita. Diterima. Inilah Sang Buddha untuk membuktikan keyakinan Raja Bimbisara doanya itu nyampe. Tapi masih telanjang ibu bapak, telanjang. Kalau itu kebiasaan ibu bapak, kalau keluarga yang udah meninggal nggak punya baju bener ya dibakar ya. Tapi kalau nggak punya rumah, bikin rumah-rumahan. Nggak, bukan rumah beneran, nantinya dapat rumah karton lagi dia. Nah akhirnya setelah
tahu bahwa dia nggak punya jubah, nggak punya baju, berdana jubah kepada Sang Buddha Bhikkhu Sangga. Setelah berdana jubah, lalu dia berdoa, berkah dana jubah ini semoga diterima berkahnya oleh sanak keluarga yang sudah meninggal, mendapat pakaian surgawi. Kelihatan langsung dia punya pakaian surgawi, dan tadinya setan, kemudian dia mati jadi dewa. Hanya beberapa saat, ibu bapak. Kenapa bisa begitu? Karena berkah ke Bhikkhu Sangga besar sekali. Ladang yang paling besar berkahnya adalah berdana ke Bhikkhu Sangga. Inilah satu contoh, ibu bapak, bahwa berkah dari berdoa kita kepada yang sudah meninggal bisa diterima. Dan ini sama Sang Buddha yang pertama kali patidana pada saat Raja Bimbisara memberi pelimpahan jasa. Dan ini juga ada di dalam Tirokuda Sutta. Kalau ibu bapak mengadakan upacara patidana, kan yang dibacakan Tirokuda Sutta ya. Nah, akhirnya puas sekali Raja Bimbisara bahwa apa yang dia kirim berkah dari perdana itu diterima dan sanak saudaranya bisa tertolong. Nah, inilah yang kita praktekkan sampai saat ini untuk mengadakan patidana, menolong keluarga yang sudah meninggal agar bisa terbantu lahirnya dalam surga, dalam bahagia. Dua cerita ini. Oleh karena itu, kenapa saya pilih judul berdoa dan tidak berdoa? Karena setelah kita berbuat baik ini sangat-sangat dibutuhkan, diperlukan oleh keluarga yang sudah meninggal agar kita berdoa untuk menolong. Ya, contohnya tadi. Dan Sang Buddha sudah memperlihatkan supaya leluhurnya itu benar-benar nerima dengan kesaktian Sang Buddha, tapi kita sekarang hanya mengikuti saja apa yang Sang Buddha sudah tunjukkan pada yang pertama kali dan apa yang Raja Bimbisara sudah lakukan yang pertama kali. Nah, inilah dua cerita ya, bahwa setelah berbuat baik ada baiknya kita berdoa untuk yang sudah meninggal dan berdoa untuk tercapainya cita-cita diri kita sendiri seperti yang dialami oleh Ibu Pati Pujika. Nggak ada yang nggak mungkin, pasti mungkin kalau sudah cukup karma baiknya. Maka dari itu, kalau doa-doa ibu bapak sudah dari yang belum tercapai, terus berbuat baik, terus berdoa, ya pasti terkabul. Nah, demikianlah yang saya mau sampaikan. Kalau ada, saya buka pertanyaan ya. Silakan, mungkin 2 atau 3 ya, silakan. Maju katanya ke depan ya, karena nggak ada wireless di sini. Ya, silakan bagi bapak, ibu, saudara-saudari. Sekalian yang tadi kisah Pati Pujika, ada yang udah terbuka belum websitenya? Sama Gipala aja ada ya? Nah, coba tolong sekalian dibuktikan, coba ibu. Ibu bapak sekarang canggih sekali, nggak usah bawa buku banyak-banyak, cukup kita ketik ya beberapa huruf, bisa kita baca Tripitaka di Google ya. Yang penting ada paket internet. Tolong ibu bapak yang sudah ada kata dia, coba baca ibu. Yang sama Gipala aja, karena websitenya banyak ya. Ada sama Gipala, ada Dhammacita, ada Wirajana, banyak. Kita pakai sama Gipala aja, coba. Baca. Dan yang mau bertanya, siap-siap ya. Siap-siap. Kisah Pati Pujika Kumari. Pati Pujika Kumari adalah seorang wanita dari Sawati. Dia menikah pada usia 16 tahun dan mempunyai 4 orang putra. Pati Pujika Kumari merupakan seorang wanita yang baik budi dan murah hati. Suka memberikan dana, makanan, dan kebutuhan lainnya kepada para biku. Dia juga sering pergi ke wihara dan membersihkan halaman, mengisi tempat air, dan memberikan pelayanan lainnya. Baca. untuk membuktikan ya, untuk membuktikan bahwa di internet juga
Ada sama. Silakan satu saja baca. Pati Pujika juga mempunyai kemampuan jati sara, yaitu kemampuan batin untuk mengingat kehidupannya yang lampau, di mana dia adalah seorang istri Malabari yang tinggal di alam dewa Tawatimsa. Dia juga ingat bahwa dia telah meninggal dunia di alam dewa ketika para dewa sedang berjalan-jalan dan menikmati kesenangan di taman dan memetik bunga-bunga. Maka setiap saat dia berdana kepada biku, dia melakukan perbuatan-perbuatan baik lainnya. Dia selalu bertekad untuk bertemu dengan suaminya di Dewa Tawatimsa. Ya, seperti itu, Bante. Ya, lanjut, baca dikit lagi. Suatu hari Pati Pujika jatuh sakit dan meninggal dunia pada sore itu juga seperti apa yang dia inginkan. Dia kembali ke alam dewa dan sebagai istri Malabari. Terus sampai habis. 100 tahun di alam manusia sama dengan 1 hari di alam dewa Tawatimsa. Lalu ketika para biku mendengar kematian Pati Pujika, mereka bersedih, kemudian mereka menghadap Sang Buddha dan melaporkan kematian Pati Pujika. Orang yang sering memberikan dana pada pagi hari telah meninggal pada sore hari. Sang Buddha menjawab bahwa kehidupan suatu makhluk sangat singkat dan sebelum mereka puas dengan kesenangan-kesenangan indria, kematian telah menguasainya. Ya, cukup, udah, terima kasih. Jadi ibu bapak ya, itu satu contoh ya, di internet juga bisa kita belajar agama Buddha ya. Nanti ibu bapak dilihat websitenya, banyak kitab suci Tripitaka yang sudah diterjemahkan ya secara sistematis ya. Kita baca apakah itu Jetaka, apakah itu Dhammapada yang tadi dibaca, maupun Dhamma-Dhamma dari kelompok 1, kelompok 2 sampai kelompok 10, 11, 12, banyak sekali sudah diterjemahkan. Jadi kalau kita mau baca nggak bakal habis-habis itu. Karena Sang Buddha ceramah berapa tahun? 45 tahun. Jadi banyak sekali yang udah terjemahkan, masih terus diterjemahkan. Ya, jadi banyak. Buka saja di websitenya Samagipala. Di situ udah tersusun dari Winaya, Sutta, Abhidhamma. Ya, tinggal kita pilih mau Dhammapada, mau Jetaka, mau Dhamma dan macam-macam. Silakan, ada yang mau bertanya nggak? Ya. Namo Buddhaya, Bante. Namo Buddhaya. Bante, saya pengen bertanya mengenai misalnya kadangkala ya, mungkin ya kita ada satu. Apaan? Kadangkala. Nah, kadangkala ya, kita suka melihat suatu makhluk yang di alam lain gitu ya. Kita kan nggak tahu motifnya apa. Kita juga nggak ngerti kenapa mereka bisa ada di sekitar kita ya gitu. Jadi untuk lebih membuat diri kita lebih yakin gitu, misalnya lebih yakin, lebih terlindungi gitu ya, apa sih kira-kira saran Bante gitu supaya kita merasa tetap terlindungi begitu? Melindungi siapa? Diri kita terlindungi walaupun ada kehadiran mereka begitu. Jadi kita nggak takut, istilahnya begitu, nggak takut. Mungkin ada, kadang-kadang mungkin ada kepikiran, aduh ada bahaya apa gitu. Seperti Raja Mibisara pun saat itu kan dia kan ketakutan. Apakah ini pertanda buruk kehadiran mereka itu? Ya kan, kita juga ya sebagai awam kadang-kadang suka ini pertanda buruk atau apa, atau memang alamat yang tidak baik gitu kan, atau mungkin dari
makhluknya ada sesuatu yang kita nggak tahu, mungkin aja tidak baik, ada maksud tidak baik, ataupun ada maksud baik, kita nggak ngerti. Ya, bagaimana untuk kita sebagai membentengi diri kita sendiri supaya kita ini merasa terlindungi itu. Ya, terima kasih. Melihatnya di rumah apa di depan rumah atau di luar rumah? Saya lihatnya di dalam rumah, dan dalam rumah. Kedua kali makhluk yang sama. Dan ya seperti itulah. Itu Bapak, mungkin, saya bilang mungkin ya, sebelum dibangun perumahan, itu adalah tempat tinggal yang luas, yang tidak ada rumah, mungkin ya. Maka dari itu, kepada makhluk-makhluk yang setan atau makhluk-makhluk yang alam rendah, dia senang tetap tinggal di tempat itu walaupun sudah dibangun rumah. Ya, jadi ada yang begitu. Ya, misalnya kebun ataupun kuburan, bahkan dibangun rumah tingkat, ya kan, ada. Bahkan kalau setannya yang bandel, ya, yang sakti, di pohon yang besar, di bulldozer aja nggak bisa rubuh-rubuh tuh pohon yang besar, karena dia nggak mau pindah. Nah, tapi kita sebaiknya memberikan parita-parita, ya, persembahan-persembahan perbuatan baik untuk menolong dia agar bisa terbantu lahirnya di alam bahagia. Bisa kita coba demikian, ya, supaya dia terlahir di alam yang lebih baik, begitu. Bentuknya bukan manusia. Tunggu, apa? Bentuknya hewan. Oh, gitu. Ya sama, hewan juga sama. Apakah misalnya hewan apa? Seperti ayam begitu, cuman nggak ada bulu dan ya warnanya kulitnya putih. Kalau yang hidup kan biasanya merah. Jadi itu makhluk halus berbentuk ayam. Ya, jadi ya dia kayak berlari begitu. Iya. Saya lihatnya seperti bentuk kaki ayam dan kepala, dan itu semua tanpa ada bulu tapi seperti kalau orang Jawa kuno kan bilangnya itu kayak saruhan begitu. Cuman saya nggak ngerti, saya sendiri orang cuma bilang itu mungkin saruhan dari ya makhluk-makhluk halus, saya nggak ngerti juga bagaimana. Ada parita satu, parita kanda parita untuk mempersilakan makhluk-makhluk itu pergi, ya. Apakah makhluk kaki 2, tanpa kaki, atau kaki 4, kaki banyak, kita bacakan parita. Saya punya pengalaman. Umat itu tinggalnya di daerah kuburan, banyak sawah, banyak kebun. Kalau sore, ular datang ke rumah dia. Ular bener, ular hidup nih, bukan ular jadi-jadian, bukan ya, ular hidup. Karena umat itu udah beragama Buddha dan juga sering nanya solusinya bagaimana, dia bacain kanda parita, ditanya jawab sama ularnya. Lu kan udah gua doain terus, kenapa masih datang melulu kemari? Jadi ini gua doain lagi, lu jangan datang-datang lagi ya. Ngomong begitu sama ularnya. Dan setelah yang terakhir itu nggak datang lagi ularnya. Ini ular satu. Jadi ini kita coba baca kanda parita, walaupun itu makhluk halus ya. Makhluk halus bentuknya macam-macam. Seperti yang Bante Moggala ngelihat ya, ada kepalanya manusia, badannya ular. Ada itu begitu. Nah, jadi yang namanya makhluk halus yang serem-serem bisa saja berbentuk tadi ayam ya, bisa saja. Tapi kita berusaha menolong dia, bagi berkah, dan kita silakan dia cari tempat yang lebih sesuai. Tapi jangan menyerah kalau dianya bandel, tetap di rumah kita saja, terus kita kirimin berkah. Ya seperti saya bilang tadi ya, yang pohon nggak bisa ditumbangin ya, itu bandel tuh. Setelah dikasih sesajen yang gede, kepala kerbau atau apa ya, barulah dia bisa. Kayak orang aja, ada yang bandel dikasih ganti rugi yang sedikit, mau dia nggak mau pindah. Orang juga ada kan, kasih yang lebihan baru dia pindah. Jadi kita harus kasih yang lebih besar lagi, doain terus dianya supaya dia bisa pergi. Ya, jangan menyerah. Nah, jangan menyerah, itu caranya. Seperti yang apa yang saya sudah katakan ya, ular bisa, ular dia nggak datang lagi, ular. Itu terjadi di Tangerang, di dekat pemakaman apa tuh namanya, dekat sekolahan Dharma Widya. Di situ ada sekolahan Dharma Widya ya. Sewan rawa kucing kalau nggak salah. Situ. Satu lagi masih ada, silakan. Makasih Bante. Sama-sama. Jadi kita berdoa terus ya, bagi berkah, semoga dia bisa
pergi di tempat yang lebih sesuai sehingga dia nggak mengganggu kita lagi. Satu, kalau ya, masih silakan ada yang mau bertanya lagi pada Bante. Namo Buddhaya Bante. Ya, Namo Buddhaya Ibu. Bante, saya mau nanya, kan kalau baca parita doa anumodana kepanjangan tuh Bante, ada nggak yang singkatnya Bante? Yang mana? Kepanjangan yang mana? Yang icitam, patitam, tumham, kepanjangan Bante. Yang singkat ada nggak? Yang singkat ada ya. Terima kasih Bante. Seperti kalau ibu bapak berdana itu, semoga berkah ini diterima oleh sanak saudara saya bahagia. Semoga berkah dana ini diterima oleh para leluhur saya, semoga para leluhur saya bahagia. Begitu aja. Ya, 2 kalimat doang. Ada bahasa Palinya juga ada. Idangwonya tinang hotu, sukita hontu nyatayo. Cuman segitu aja dibaca. Idangwonya tinang hotu, sukita hontu nyatayo. Nah itu semoga sanak keluarga saya berbahagia. Itu di Etawata ya. Ada, boleh yang singkat. Idangwonya tinang hotu, sukita hontu nyatayo. Ya. Nah demikian ibu bapak, mudah-mudahan ada perubahan mental bagi bapak ibu yang hadirin sini, yaitu baca parita diartiin, jangan bilang kelamaan, jangan ya. Kita perlu untuk yang lebih baik, anak kita jadi anak yang baik dan kita juga jadi baik dengan adanya dibacakan artinya. Dan juga saran saya, setiap berbuat baik dengan contoh-contoh tadi, kita berdoa bagi berkah yang sudah meninggal, leluhur kita, keluarga kita, dan apa yang ibu bapak cita-citakan juga berdoa, pasti bermanfaat dan pasti tercapai. Walaupun cita-cita lahir di surga lagi, kesampaian tadi contohnya ya. Semoga semua makhluk bahagia, sabesata tawantu sukitata. Saru, saru, saru.